Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rizky Mika Utami. Di video kali ini saya akan memberikan satu video tentang bagaimana menguji suatu data dengan menggunakan uji sampel T satu sampel. Jadi langsung saja kita lihat contoh percobaannya sebagai berikut. Nah, sebelum melanjut ke video bagaimana kita menguji coba uji T1 sampel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih uji T1 sampel. Uji T1 sampel adalah prosedur uji untuk menguji coba sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Nah, uji T biasanya digunakan jika jumlah data sampel di bawah 30. Langkah-langkahnya yakni pertama menentukan hipotesis, kedua mencari rata-rata sampel, ketiga kita menghitung standar derivasinya, yang keempat menghitung T hitung menggunakan rumus, yang kelima hitung T tabel, dan yang terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan. Simak video berikut ya. Nah, dalam pengujian data uji sampel T1 sampel, saya menggunakan media Microsoft Excel supaya lebih memudahkan. Nah, di sini sudah tersedia sebuah data tentang ukuran tinggi badan. Ukuran tinggi badan di kelas A dengan responden 1 sampai 20 dan jumlah datanya pun pasti akan ada 20 juga dengan ukuran yang berbeda-beda. Setelah kita mengetahui datanya, langsung saja kita untuk mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus average sama dengan average buka kurung. Nah, di sini kita mulai memasukkan datanya. Nah, data ini berada dalam kolom D4 hingga D23. Nah, setelah itu tutup kurung dan enter. Hasil rata-ratanya adalah 160,3. Nah, setelah kita menghitung rata-rata, kita mulai menghitung standar derivasi dengan menggunakan rumus sama dengan STDFV. Buka kurung, kita masukkan kembali datanya dari D4 sampai D23, tutup kurung, dan hasilnya adalah 8,615. Setelah itu banyaknya data atau N ini tergantung kepada berapa banyaknya responden ya. Berarti di sini banyaknya data atau N itu ada 20. Nah, setelah itu kita mulai menghitung T hitungnya. Nah, untuk T hitung di sini ada rumusnya, yaitu X dikurangi mu 0 per S per N per akar N. Nah, mu 0-nya itu tinggi standar nasional. Biasanya ini sudah dicantumkan di dalam soalnya. Jadi, kita langsung saja memasukkan rumusnya sama dengan X-nya itu, yaitu nilai rata-rata atau berada di kolom G3 dikurangi mu 0 atau di kolom L10 per S-nya itu standar derivasi, berarti berada di kolom G4, lalu per akar N. Nah, untuk rumus akar N di Microsoft Excel, kita menggunakan rumus SQRT dalam kurung, yaitu banyaknya data atau N, G5. Nah, setelah itu enter, hasilnya adalah min 2,439. Ini adalah hasil dari T hitung. Setelah itu kita mulai mencari T tabel. Nah, untuk mencari T tabel yaitu alfa titik koma df. Nah, untuk alfa ini biasanya menggunakan batas kritis alfa penelitian 0,05 atau 5%. Nah, setelah itu untuk df-nya itu kita menghitung banyaknya data dikurangi 1. Nah, supaya mudah dipahami, langsung saja kita mulai menghitung menggunakan rumus TINV. Buka kurung, kita masukkan nilai 0,05, batas kritisnya titik koma. Nah, kita mulai menghitung memasukkan N G5
dikurangi 1 atau banyaknya data dikurangi 1 dan hasilnya adalah 2,093. Nah, ini adalah hasil nilai T tabel serta nilai hasil keseluruhannya. Setelah kita mengetahui hasil keseluruhannya, barulah kita untuk menarik kesimpulan. Nah, di sini H0 ukuran tinggi badan di kelas A sama dengan 165 cm. Ini diambil dari si tinggi standar nasional. Nah, untuk H1 ukuran tinggi badan di kelas A tidak sama dengan 165 cm. Nah, di sini adalah daerah penerimaan H0. Jadi, H0 akan diterima jika tidak melebihi garis si T tabel dari 2,093 atau min 2,093. Nah, jika si T hitungnya melebihi dari si garis T tabel, otomatis berada di daerah penolakan. Nah, kebetulan T hitungnya menghasilkan nilai min 2,439, otomatis berada di daerah penolakan H0. Nah, jika disimpulkan T hitung lebih dari T tabel, otomatis H0 ditolak dan H1 diterima. Ukuran tinggi badan di kelas A tidak sama dengan 165 cm. Nah, mungkin cukup sekian video ini dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.